Kami menilai pernyataan Hotman Paris dalam ruang publik yang ditujukan kepada wartawan telah menunjukkan sikap merendahkan dan menghina terhadap profesi wartawan. Pernyataannya seperti yang kita dengar dan yang berseliweran di berbagai platform media sosial. Kalau lo nggak ngerti pasal, lebih baik berhenti jadi wartawan. Serta pernyataan lain yang mempertanyakan kapasitas dan intelektualitas wartawan dengan ungkapan yang merendahkan, bukan lagi semata-mata perbedaan pendapat dalam sebuah konferensi pers. Emang lu fakultas hukum udah jelas lah, nggak usah pakai ditanya pasal berapa, monyong lu ah. Udahlah, nanti kalau kamu datang ke saya pasal berapa, ini semua ini mantan jaksa, jelas bahwa seseorang mau ditetapkan sebagai tersangka, apalagi dipermalukan, minimum dipanggil dulu, ya dipanggil saksinya dulu. Kalau kau nggak tahu pasalnya, lu berhenti dari wartawan. Iya kan? Satu sebentar. Tidak ditahan karena memang Anda sudah melihat sendiri. Anak SD pun mengatakan bahwa itu bukan tindak pidana. Belum ada bukti. Penting kalian bertanya. Kalau Anda punya nyali bertanya, tanya kepada Kapolri. Hei, kenapa nggak nanya Pak Prabowo dulu sebelum melakukan ini terhadap tangan kanan dari yang dibanggakan oleh Presiden Prabowo? Tanya. Saya baru tahu tidak ada izin. Itu bayangkan coba. Yang lagi seru, Hotman Paris versus anaknya. Jadi Hotman Paris ini lagi rame gitu karena anaknya si Frank Alexander kecewa karena bapaknya jadi pengacara Jampitsus. Tahu sendiri kan kasusnya Jampitsus, 74 kg emas. Ya ampun, bagi dong 1 kilo aja ya kan. Tepuk tangan buat Frank Alexander, anaknya Hotman Paris. Dia seberani itu. Ibaratnya story dia itu menguak kebobrokan, kebusukan bapaknya di depan di mata dia gitu. Kita disuguhi itu. Seru banget untuk disimak. Ya ampun Bang Hotman, Anda sudah ditentang oleh anak Anda sendiri. Ya mungkin sudah saatnya Anda bentar lagi harus istirahat, biarkan anak Anda yang bekerja jadi pengacara. Mungkin seperti itu. Nah, semoga aja anaknya tetap berada di jalur yang lurus gitu ya, tidak akan tergoyahkan oleh sesuatu gitu. Hotman Paris dilaporkan ke polisi karena hina profesi wartawan. Ayo kita bahas. Jadi guys, lu masih inget kan kasus korupsi dan suap yang dilakukan oleh mantan Jampitsus Febri Ardiansah yang keciduk nyimpen 74 kg batang emas di brankas rahasianya. Nah, kemudian kasus ini itu dibela sama pengacara paling terkenal di Indonesia, yaitu Hotman Paris. Dia secara sukarela katanya menjadi pengacara si Febri ini tanpa bayaran sedikit pun. Ia merasa si Febri ini merupakan orang baik dan orang jujur, serta orang kebanggaan dan kepercayaan dari Presiden Prabowo Subianto. Makanya Hotman Paris ini mau menjadi pengacaranya si Febri tanpa bayaran sepeser pun. Nah, kemudian pada saat konferensi pers kemarin, Hotman Paris ini mendapatkan pertanyaan dari wartawan. Apakah tidak boleh menggeledah orang yang diduga korupsi tanpa harus izin ke pemilik rumahnya? Sebuah pertanyaan yang umum dan pada biasanya tidak ada yang aneh. Dan kewajiban wartawan mencari informasi tentang itu. Tapi lu tahu jawaban dari Hotman Paris yang bikin dia dilapori ke kepolisian? Ini deh jawabannya. Lu punya otak nggak? Jawab dulu. Menurut pendapat kalian, tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa follow akun gua buat info-info menarik lainnya. See you. Kalau gue sih nggak percaya ya ribut-ribut Franz dan Hotman itu alami. Gue merasa inilah drama dan ini adalah part of the game dari Bang Hotman sendiri. Dia ingin menggeser substansi kasus Jaksa Febri yang sedang dia handle. Bang Hotman tuh kalau menghandle kasus, dia biasanya membagi 2 arena pertempuran. Yang pertama adalah arena pertempuran legal battle-nya. Jadi itu adalah bukti-bukti, pasal-pasal yang berhubungan dengan fakta hukumnya. Nah yang kedua, naratif battle. Nah biasa dia tampil tuh di publik, terus juga membuat narasi, mengontrol opini publik lah. Cuman di perkara ini menurut gua naratif battle yang mau dimenangkan tuh agak susah. Karena publik itu udah beneran muak ngelihat jaksa kelakuannya kayak gitu. Memberantas korupsi tapi publik tuh udah muak. Karena sadar naratif battle-nya susah untuk dimenangkan, maka dinaikkanlah tensinya ke drama lain yang lebih hot. Dan orang Indonesia tuh suka sama drama-drama kayak gini. Apalagi drama-drama keluarga kayak gini suka banget. Terus keuntungannya apa kalau orang tuh udah mulai bergeser tuh substansi dan bergeser tuh perhatiannya? Ya keuntungannya ada beberapa keuntungan. Yang pertama adalah berkurangnya
tekanan terhadap isu utama. Isu utama kasus ini adalah dari mana tuh uangnya, gimana cara dia dapetin duitnya, tokoh-tokoh siapa aja yang terlibat, tokoh-tokoh gede siapa aja yang terlibat, dan banyak juga publik di luar sana yang menuntut untuk Kejagung mundur. Nah, isu-isu utama ini ketika perhatian publik beralih, isu utama ini jadi mulai kurang ada tekanan. Selanjutnya juga itu adalah memberikan ruang untuk membentuk narasi baru. Narasi-narasi sekarang yang udah mulai beredar kayak plot twist dari awal cerita kasus ini pertama kali dibongkar kan. Sebenarnya sasaran utamanya itu adalah apa? Keraguan-raguan publik. Publik yang tadinya lantang berteriak hukum Jaksa Febri akhirnya mulai bergeser. Bener nggak sih Jaksa Febri itu korupsi? Jangan-jangan karena dia membongkar kasus korupsi, dia kayaknya dikriminalisasi deh. Fokusnya publik terhadap sebuah kasus itu sebenarnya efeknya gede banget. Itu dia bisa berefek kepada tuntutan jaksa dan keputusan hakim. Jadi mari kita kawal terus nih, kita tetap harus fokus kawal terus kasus Jaksa Febri ini. Dan perkara Franz dan Hotman nggak ada gunanya juga, drama-drama keluarga kayak gitu nggak ada gunanya. Tapi penegakan hukum di kasus Jaksa Febri ini sangat menentukan keberlangsungan negara kita, sangat menentukan. Hotman Paris Hutapea, kenapa sering mengatakan halo Pak Prabowo mantan klienku? Mengapulsi Raid ya, Ketua Umum PKN bertanya kepada Hotman Paris apa perkara Prabowo Subianto ya. Jadi mungkin ada lewat di beranda kalian juga konten-konten dari Bapak Hotman Paris yang mengatakan Pak Prabowo mantan klienku, Pak Prabowo mantan klienku. Nah ini nggak diterima nih ya sama Ketua Umum PKN dan teman-teman ya. Jadi mereka suruh Pak Hotman Paris menunjukkan kasus apa, permasalahan apa, perkara apa yang dilakukan Pak Prabowo. Kenapa kamu bisa sebut beliau itu mantan klien? Nah menurut teman-teman ini siapa yang benar, siapa yang salah nih? Coba kalian komen ya teman-teman ya. Yang belum follow boleh di follow dulu. Thank you guys, saya selalu berkalian. Halo Bang Hotman Paris Hutapea, Hutapea ya kan, Bang, lo ini sebenarnya pengacara yang pengacara yang aku dambakan sebenarnya, karena Bang Hotman itu sering banget bantu masyarakat yang susah, masyarakat yang terkriminalisasi ya kan. Aku tuh ngefans banget loh sama Bang Hotman. Tapi semenjak ya Bang Hotman itu ya menangan dan jadi pengacaranya si siapa itu namanya, si Ferdi apa siapa ya, si Ferdi ya, yang yang kasus-kasus kemarin ada di rumahnya itu banyak banget emas dan banyak banget duit dolar itu. Aduh, aku nggak respect banget Bang. Bener, serius. Bang Hotman itu kan banyak banget duitnya, ngapain sih koruptor-koruptor kayak gitu itu dibela-bela, udah biarin aja di penjara aja Bang Hotman, nggak usah dibelain. Aku respect sama Bang Hotman, tapi kalau Bang Hotman masih jadi pengacaranya si siapa, si Freddy apa itu ya, si itu ya kan yang jadi koruptor-koruptor, aduh nggak respect banget. Aku nggak respect Bang Hotman ya. Oke, salam Bang Hotman dari Lampung. Banyak orang berpendapat ya, kalau saya jadi Bang Hotman, saya nggak akan ambil kasus ini. Jadi mendingan ngurusin aja konglomerat-konglomerat yang lagi berantem daripada masuk ke kasus politik sepanas ini. Lihat aja sekarang guys, gara-gara ucapannya ke wartawan saat konferensi pers, Bang Hotman itu sudah dilaporin oleh PWI loh, dan Polda Metro Jaya saja sudah mengkonfirmasi laporan ini sudah masuk ke tahap penyelidikan. Nah ini yang sering dilupakan orang, dalam perkara yang sudah menyentuh isu politik atau penegakan hukum, pengacaranya itu bukan cuma bertarung di ruang sidang, tapi juga di ruang opini publik. Begitu emosi mulai menguasai konferensi pers, fokus publik itu langsung geser. Bukan lagi membahas substansi kasus yang sedang dia bela atau dia dampingi, tapi membahas ucapan pengacaranya. Nah inilah sebabnya banyak pengacara senior justru bilang hati-hati kalau menangani perkara yang sensitif. Karena satu kalimat aja yang salah itu bisa membuka persoalan hukum baru di luar perkara utamanya. Makanya kalau ditanya seperti apa sih, ngapain sih cari-cari penyakit, masih banyak kan sengketa bisnis, konflik antar perusahaan atau perkara perdata yang bernilai triliunan yang risikonya jauh lebih terukur daripada masuk ke pusaran kasus yang sudah syarat kepentingan dan politik dan sorotan publik seperti ini. Jadi ini bukan soal siapa yang benar atau siapa yang salah ya, biarlah proses hukum nanti yang berjalan. Tapi dari sisi manajemen risiko, setiap profesional juga perlu menghitung-hitung nih, apakah sebuah perkara ini layak diambil jika konsekuensinya itu bisa melebar jauh sampai di luar sidang. Menurut kalian gimana guys? Tulis berapa. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mahendra Reza Wijaya, aktivis
mengutuk keras apa yang disampaikan saudara Pak Hotman Paris. Beliau ini kurang ajar, ya. Etika attitude-nya tidak sopan. Mengatakan wartawan tidak ada otak. Yang tidak ada otak tuh Pak Hotman Paris ini. Ya, sudah itu terkait dia protes Polri. OTT tidak ada izin presiden. Sekarang ini tindak pidana korupsi, bos. Kalau mau izin dulu, mau itu ya keburu bocor. Sudah itu, ini sudah dua alat bukti cukup. Saya rasa Mabes Polri sudah mempunyai dua alat bukti yang cukup. Makanya sudah menetapkan Jampitsus Febri sebagai tersangka. Ya kan? Ini luar biasa prestasi bagi Polri gitu loh. Logikanya saja, uang ratusan miliar dan emas batangan di rumah Jampitsus. Jadi Pak Hotman, jangan Anda asal bicara, ya. Masyarakat marah, ya. Yang Anda bela itu adalah koruptor, ya. Kurang ajar ini. Kami sudah berkoordinasi dengan para aktivis ini boikot Paris, dan kita akan demo kantor dia besar-besaran, ya. Anda ini tidak ada etika, tidak mendidik, ya kan? Tidak sopan, menganggap orang itu selalu kecil, ya kan? Ingat ya, di atas langit masih ada langit, ya. Pak Hotman, ingat, kami mengecam Anda. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Drama keluarga Hotman Paris ternyata belum selesai. Sekarang bukan cuma prank Alexander yang buka suara, tapi adiknya juga ikut nyindir. Jadi setelah kemarin prank Alexander bikin heboh, sekarang giliran adiknya, Pris, yang angkat suara lewat Instagram Story. Di salah satu unggahannya, Pris menulis kalimat yang cukup pedas. Intinya dia bilang, karma itu nyata. Bahkan dia juga menyindir seseorang yang disebut pernah memfitnah keluarga dan jadi racun di kantor. Gak berhenti di situ, dia juga mengunggah ulang postingan yang membahas dugaan maklar kasus dan berbagai tuduhan lain yang lagi ramai diperbincangkan. Di unggahan itu, Pris kembali menulis kalau semua yang terjadi sekarang adalah karma. Sementara itu, prank Alexander juga sempat menjawab komentar netizen yang bertanya, kenapa nggak ngomong langsung ke ayahnya? Jawaban prank cukup singkat. Katanya masalah itu sebenarnya sudah dibicarakan sejak lama. Bahkan mereka sudah setahun tidak berkomunikasi dan akhirnya memilih jalan masing-masing sampai prank membuka kantor sendiri. Di sisi lain, netizen juga menyoroti jumlah pengikut Hotman Paris yang disebut turun sekitar 9,8 juta menjadi 9,7 juta. Banyak yang mengaitkannya dengan pro dan kontra setelah Hotman memutuskan menjadi kuasa hukum Febri Ardiansyah. Meski belum tentu penurunan itu disebabkan oleh satu faktor saja. Kalau menurut kalian, ini murni konflik keluarga yang kebetulan jadi konsumsi publik atau memang ada hal yang lebih besar di balik semua cerita ini? Tulis pendapat kalian di kolom. Saya mendukung penuh Bang Hotman Paris yang mau membela mantan Jampitsus Febri. Kenapa saya mendukung? Karena mantan Jampitsus Febri ini pernah menyelamatkan uang negara 430 triliun. Banyak nggak 430 triliun yang diselamatkan oleh dia? Coba bayangkan teman-teman, di mana letak keadilan kita ketika Jampitsus Febri menyelamatkan uang negara dan sekarang dia tersangkakan masalah pencucian uang. Dan pencucian uang itu belum terbukti. Uang itu ada pemiliknya. Ayo teman-teman, kita berlaku adil lah kepada mantan Jampitsus Febri. Kita bukan mendukung koruptor. Sekarang orang yang memberantas korupsi ini, mantan Jampitsus Febri, ditersangkakan tiba-tiba. Jadi saya tetap mendukung Bang Hotman Paris. Beliau merupakan pengacara yang selama ini kadang-kadang gratis. Kok masalah Febri ini disudutkan Hotman Paris? Bahkan Bang Hotman sudah minta maaf kepada Prabowo, Kapolri, Jaksa Agung. Kenapa? Beliau sebagai pengacara akan menggunakan segala cara untuk meringankan Febri. Ayolah sadar teman-teman. Kita sekarang kan mau keadilan.
Tapi kita nggak adil. Coba kita berlaku adil lah kepada Bang Febri ini kan. Febri apa namanya? Nggak tahu lah apa namanya. 74 kilogram emas dan uang ratusan miliar. Itu kan ada yang punya. Kok tiba-tiba katanya ada yang mengatakan suruhan, orang suruhan. Masa ada orang yang mau disuruh masuk penjara? Bayangkan teman-teman, logika masuk nggak? Kamu mau nggak jadi masuk penjara gara-gara kesalahan orang lain? Ini Don Rito ini bukan orang biasa, tapi dia mengakui kecuali orang nggak ada kerjaan, orang nggak ada kerjaan sini, kamu jadi bahan percobaan, nanti kamu jadi tersangka ya, kamu masuk penjara ya, saya yang bayar kamu nanti. Enggak lah teman-teman, ini pasti pelemahan Jaksa Agung kalau saya lihat. Maksudnya Kejaksaan Agung ini mau dilemahkan. Jadi ayolah kita adil. Jangan melihat Bang Hotman ini sebagai pembela koruptor. Ini kan seolah-olah kita Bang Hotman Paris membela koruptor. Ayo berlaku adil lah teman-teman. Bang Hotman Paris kan pernah menggratiskan untuk keadilan orang lain, menjadi pengacara gratis. Hari ini kalau dia membela masalah Febri ini tidak diambil uang, kan wajar juga. Kan beliau merasa ada sesuatu ketidakadilan di Indonesia. Orang yang mau memberantas korupsi dimasukkan ke penjara. Itu harus diingat teman-teman. Ada bukti loh, 400 triliun lebih. Kemana uang 400 triliun lebih? Untuk kita, untuk rakyat. Masa kita nggak adil kepada Bang Febri? Bayangkan teman-teman, pernah nggak sebelumnya ada uang ratusan triliun dikembalikan kepada negara? Ada nggak? Hanya di masa sekarang, di masa Prabowo. Jadi kalau Bang Hotman bilang ini mantan Jampitsus Febri ini orang kesayangan Prabowo, saya rasa wajar. Masa Prabowo seorang yang mau memberantas korupsi tidak suka kepada Bang Febri? Ya kan? Suka dong. Berkali-kali diperlihatkan uang, tumpukan uang yang begitu banyak. Masa kita bilang Bang Febri koruptor? Boleh bilang koruptor, nggak apa-apa. Tapi terima juga kenyataan bahwa beliau pernah menyelamatkan uang negara untuk rakyat. Cocok nggak? Jadi kalau saya mendukung Bang Hotman Paris. Kalau kalian gimana? Pengurus Persatuan Wartawan Indonesia atau PWI Pusat menyerahkan sejumlah bukti tambahan kepada penyidik Polda Metro Jaya terkait laporan dugaan perendahan martabat profesi wartawan yang diduga dilakukan pengacara Hotman Paris. Ketua Bidang Pembelaan dan Pembinaan PWI Pusat Enrico Pasaribu mengatakan penyerahan bukti dilakukan bersamaan dengan pemeriksaan terhadap pengurus PWI untuk melengkapi berkas laporan yang telah diajukan pada Senin 20 Juli 2026. Hari ini kami diambil keterangannya untuk melengkapi laporan dan menyerahkan beberapa bukti tambahan kepada penyidik agar masalah ini menjadi terang benderang dan menjadi pembelajaran bersama, kata Enrico di Jakarta dikutip dari Rabu 22 Juli 2026. Enrico juga menjelaskan bukti yang diserahkan meliputi rekaman video, transkrip pernyataan terlapor, serta sejumlah tautan pemberitaan yang memuat dugaan ucapan yang merendahkan profesi wartawan saat kegiatan di Kejaksaan Agung. Selain itu juga penyerahan bukti pemeriksaan dilakukan untuk mengonfirmasi kedudukan hukum PWI sebagai organisasi profesi yang menaungi wartawan di Indonesia. Menurut Enrico, laporan tersebut bukan dilandasi persoalan pribadi dengan terlapor, melainkan sebagai bentuk tanggung jawab organisasi dalam melindungi profesi wartawan.